Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosdiana, salah satu dosen di Universitas Megabuana Palopo pada program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Sebagai dosen, saya melakukan tugas inti yang termuat di dalam Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah pendidikan dan pengajaran. Baik, pada kesempatan ini pula, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ajarkan pada semester ganjil, yaitu Ekonomi Kesehatan. Dan pada kesempatan ini pula, saya akan memaparkan metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini. Ekonomi Kesehatan adalah mata kuliah yang sifatnya wajib dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi pada mata kuliah Ekonomi Kesehatan membahas terkait tentang konsep dasar ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi kesehatan, konsep demand dalam pelayanan kesehatan, konsep supply dalam pelayanan kesehatan, konsep biaya tarif pelayanan kesehatan, asuransi kesehatan, dan karakteristik dalam pelayanan kesehatan. Adapun capaian pembelajaran setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan atau mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi kesehatan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi kesehatan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekonomi kesehatan. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep demand dalam sektor pelayanan kesehatan. Yang keempat adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep supply dalam sektor pelayanan kesehatan. Yang kelima adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep biaya pelayanan kesehatan. Yang keenam adalah mahasiswa mampu menjelaskan tarif pelayanan kesehatan. Yang keenam adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep asuransi kesehatan. Yang ketujuh adalah mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik pelayanan kesehatan. Adapun referensi pada mata kuliah yang saya gunakan, salah satunya adalah buku dengan judul Ekonomi dan Pembiayaan Sektor Kesehatan. Selain itu, beberapa jurnal ilmiah yang menjadi referensi pada mata kuliah ini. Nah, di awal pertemuan atau kontrak perkuliahan, saya membahas tentang kontrak perkuliahan dan pemilihan ketua kelas. Pembelajaran ini dilakukan secara daring dan luring. Untuk mengupayakan tercapainya capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, saya sebagai dosen menggunakan berbagai metode pembelajaran. Yang pertama, menggunakan kombinasi metode ceramah atau learning dengan metode tanya jawab. Istilah kombinasi kedua, metode ini disebut dengan metode ceramah plus tanya jawab. Nah, setelah menyampaikan materi perkuliahan, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab sebagai bentuk umpan balik dari mahasiswa. Selain itu, metode yang saya gunakan adalah tatap muka terstruktur, dan belajar mandiri. Yang kedua adalah dengan metode diskusi. Di metode diskusi ini berguna untuk memecahkan suatu masalah untuk merangsang daripada pemikiran mahasiswa. Yang ketiga adalah metode interaksi. Dalam proses pembelajaran interaksi ini perlu terlebih dahulu disepakati dan dari alur pembelajaran antara dosen dengan mahasiswa yang ditentukan pada saat kontrak pembelajaran. Yang terakhir, penilaian mahasiswa dan asesmen. Karena ini adalah bagian dari pendidikan dan pengajaran, jadi maka perlu penilaian dari segi proses, dari hasil belajar mahasiswa untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam memahami materi yang diajarkan pada mata kuliah ini. Selanjutnya, indikator yang dinilai meliputi tingkat absensi mahasiswa. Penilaian tingkat absensi ini telah disampaikan pada saat
proses pertemuan pertama atau kontrak pembelajaran. Nah, indikator selanjutnya yang menjadi penilaian adalah keaktifan mahasiswa pada saat diskusi atau tanya jawab. Indikator lainnya yang dinilai tentunya tugas-tugas dari mahasiswa, hasil ujian tengah semester, hasil ujian akhir semester. Inilah pemaparan dari mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Selanjutnya, mari kita simak proses pembelajaran yang akan saya ajarkan pada mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau dulu sapa adik-adik ya. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah sehat ya. Saya doakan semua yang ada di link Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari satu apapun. Oh ya, saya mau absen dulu teman-teman kita. Mungkin ada yang tidak hadir pada pagi hari ini. Ketua kelas Muhammad Rofikana. Siapa teman tak yang tidak hadir, Dek? Yang tidak hadir ini, Bu, dua orang, Muhammad Fadil dan Ines Masel, Bu. Oke, baik ya. Sebelum kita memulai perkuliahan ekonomi kesehatan ini, mungkin saya akan memaparkan capaian pembelajaran daripada mata kuliah ekonomi kesehatan. Ya, di mana mata kuliah ekonomi kesehatan ini diharapkan mahasiswa itu mampu atau menjelaskan daripada definisi ilmu ekonomi, atau mahasiswa juga mampu menjelaskan apa itu manfaat ekonomi kesehatan, dan mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup daripada ekonomi mikro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro dan ekonomi mikro. Di sini kita akan memulai perkuliahan kita mata kuliah ekonomi kesehatan, di mana ekonomi kesehatan ini kita belajar tentang konsep dasar ekonomi kesehatan. Ya, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang definisi ilmu ekonomi. Yang kedua adalah manfaat ekonomi kesehatan dalam sektor kesehatan. Yang ketiga adalah masalah pokok perekonomian. Yang keempat adalah fokus ilmu ekonomi. Yang kelima adalah ruang lingkup ekonomi makro dan ekonomi mikro. Baik, lanjut. Ya. Ya. Kita ingin tahu apa itu definisi ilmu ekonomi. Ya. Jadi, definisi daripada ilmu ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu asal kata dari oikos yang berarti rumah tangga. Nah, di mana nomos artinya pengelolaan. Jadi, secara sederhana, ekonomi itu diartikan sebagai suatu aturan-aturan dalam rumah tangga dalam upaya memenuhi kebutuhan, ya. Jadi, menurut Kamus Bahasa Indonesia, ekonomi kesehatan itu adalah cabang dari ilmu ekonomi, ya, yaitu ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, pemakaian barang atau kekayaan. Nah, di sini kita mau melihat pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Yang pertama adalah ilmu ekonomi secara sistematis. Nah, ilmu ekonomi ini secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Ini dikemukakan oleh Adam Smith. Yang kedua adalah ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia sehari-hari. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi adalah ilmu pilihan, ya, di mana ilmu ini mempelajari bagaimana kita memilih atau menggunakan sumber produksi yang langka atau terbatas, ya. Jadi bagaimana kita ilmu ekonomi ini digunakan sebagai bahan untuk produksi atau komoditi
ya, di dalam menyalurkan ke berbagai anggota masyarakat untuk dikonsumsi. Jadi, sebagai kesimpulan bahwa ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya, ya, baik itu kebutuhan sandang, pangan, ekonomi, dan lain sebagainya. Ya, baik. Jadi kita mau melihat bagaimana manfaat ekonomi kesehatan dalam sektor kesehatan. Di sini kita tahu sebagai ekonomi kesehatan itu adalah suatu penerapan ilmu, di mana di dalam kesehatan ini adalah ada saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih optimal. Nah, di dalam manfaat ekonomi kesehatan ini ada 5 manfaat ekonomi kesehatan dalam sektor kesehatan. Yang pertama adalah membantu pengalokasian dana secara lebih baik, ya. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi, ya. Yang ketiga adalah memilih teknologi yang lebih murah tapi tetap efektif. Yang keempat adalah bagaimana kita mengevaluasi sumber dana. Yang kelima adalah bagaimana kita menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Ya. Ya. Yang ketiga adalah masalah pokok perekonomian. Di sini yang kita akan bahas adalah masalah kelangkaan dengan sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Sementara yang dibutuhkan itu tidak terbatas. Nah, kita mau mengetahui masalah ekonomi ini menuntut manusia untuk memilih dan bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Nah, ya, yang kedua adalah masalah pokok ekonomi modern, di mana 3 permasalahan yang ada, ya, yang berkaitan dengan masalah pokok ekonomi modern. Yang pertama adalah apa atau what, bagaimana atau who, dan untuk siapa barang diproduksi atau for whom. Kita lihat. Ya. Jadi masalah pokok ekonomi kesehatan ini yaitu masalah ekonomi klasik, di mana kita melihat bahwa produksi itu menyangkut masalah usaha untuk kegiatan mencipta atau menambah kegunaan daripada suatu benda, ya. Jadi produsen di sini harus mengetahui barang dan jasa yang akan dibutuhkan oleh masyarakat, ya. Kemudian distribusi, di mana distribusi ini adalah kita menyalurkan barang tersebut dari produsen kepada konsumen, ya. Kemudian yang ketiga adalah konsumen atau konsumsi, di mana konsumsi ini atau sebagai konsumen adalah menyangkut kegiatan bagaimana kita mengurangi kegunaan daripada suatu benda, ya, atau bagaimana kita menghabiskan daripada barang tersebut untuk kebutuhan hidup kita sehari-hari, ya. Jadi di dalam ruang lingkup ekonomi makro dan mikro ini adalah ekonomi makro itu adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari tentang mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Jadi setiap cabang ilmu ekonomi itu memiliki ruang lingkup yang menjadi fokus pembahasan, di mana penentuan tingkat kegiatan ini, kegiatan perekonomian negara atau kebijakan pemerintah dan pengeluaran agregat atau menyeluruh. Sedangkan ekonomi mikro itu adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari segi produsen dan konsumen, ya. Sehingga ruang lingkup ekonomi makro ini adalah kita mempelajari bagaimana kegiatan ilmu ekonomi itu dari masing-masing unit ekonomi, seperti bagaimana interaksi di pasar misalnya, ya, bagaimana perilaku penjual dan pembeli, dan bagaimana interaksi di pasar atau faktor produksinya, ya. Oke. Jadi ruang lingkup ekonomi makro itu adalah bagaimana penentuan tingkat kegiatan perekonomian di negara, ya. Kita ketahui bahwa kemampuan suatu negara itu
di dalam memproduksi suatu barang dan jasa dijelaskan di dalam ekonomi makro. Ya, dengan demikian ruang lingkup ini memiliki sejumlah pos-pos pengeluaran, yaitu bagaimana pengeluaran perusahaan, investasi, bagaimana pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor, serta pengeluaran rumah tangga misalnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Ya. Jadi kebijakan pemerintah di sini adalah perekonomian itu adalah bagaimana kita mampu untuk mencari kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai suatu persoalan inflasi dan pengangguran. Nah, untuk menanggulanginya ini, pemerintah akan mengeluarkan sejumlah kebijakan, ya, baik itu secara fiskal maupun secara moneter. Yang ketiga adalah bagaimana pengeluaran agregat atau secara menyeluruh, ya. Oke. Jadi pengeluaran agregat di sini artinya adalah pengeluaran yang dikeluarkan secara menyeluruh, ya. Jika pengeluaran ini tidak dapat untuk mencapai tingkat ideal, maka akibatnya adalah terjadi masalah pada perekonomian. Nah, di sini adalah bagaimana kita mampu atau mengawasi laju inflasi ini sehingga idealnya bahwa pengeluaran agregat ini mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan, ya. Sedangkan ruang lingkup ekonomi makro di sini juga ada 3, ya. Yang pertama adalah interaksi di pasar barang. Nah, pasar ini diartikan sebagai pertemuan atau hubungan antara permintaan atau demand dan penawaran atau supply, ya, di mana pertemuan ini antara penjual dan pembeli, ya, sebagai suatu bentuk untuk membeli suatu barang atau menjual suatu barang di pasar, ya. Sebagai contoh misalnya ada penjual ikan, ya, ada penjual baju, penjual pakaian dan lain-lain sebagainya, atau mungkin menjual suatu barang, misalnya kebutuhan sandan dan pangan, ya. Nah, kita sebagai konsumen tentunya ingin atau membutuhkan barang tersebut untuk kita konsumsi, ya. Yang kedua adalah perilaku penjual dan pembeli, ya, di mana penjual di sini ataupun pembeli sama-sama memiliki sifat yang rasional, ya, sehingga penjual di sini menginginkan suatu profit atau suatu keuntungan yang maksimal, ya. Nah, bagaimana kita mau menginginkan, misalnya pembeli menginginkan suatu kepuasan, ya tentunya suatu produksi suatu barang itu bisa diberikan kepada konsumen itu dengan barang yang bagus, ya. Kemudian interaksi dengan pasar atau faktor produksi. Nah, di sini posisi pembeli atau konsumen yaitu memiliki faktor produksi, ya, di mana kita membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan kita, ya. Jadi sebagai seorang penjual atau produsen menjual suatu barang kepada konsumen itu sehingga si pembeli ini menginginkan barang tersebut karena kita mampu atau kita ingin membeli barang tersebut karena ini adalah kebutuhan kita, ya. Oke. Sebagai mungkin kesimpulan dari mata kuliah ini adalah ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari suatu usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya, ya. Jadi semakin kompleks di dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber yang ada, maka ilmu ekonomi ini akan semakin dibutuhkan di dalam masyarakat. Jadi manfaat ekonomi kesehatan dalam sektor kesehatan itu ada 5, ya, yaitu bagaimana kita membantu mengalokasikan dana secara lebih baik, bagaimana kita meningkatkan efisiensi, bagaimana kita memilih teknologi yang lebih murah tapi tetap efektif, ya, dan bagaimana kita mengevaluasi sumber dana dan bagaimana kita menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Nah, di dalam ilmu ekonomi ini kita juga bisa menyusun daripada prinsip-prinsip ekonomi, ya,
bagaimana kita merumuskan suatu kebijakan ekonomi, ya. Jadi yaitu bagaimana ilmu ekonomi itu mengalokasikan dananya atau sumber-sumber dana yang lain atau mungkin sebagai suatu pilihan, ya. Jadi ekonomi makro adalah suatu bagian daripada ilmu ekonomi yang khusus untuk mempelajari bagaimana mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan, ya. Jadi ruang lingkup ekonomi makro ini bagaimana kita menentukan tingkat kegiatan perekonomian negara, bagaimana kebijakan suatu pemerintah, bagaimana pengeluaran agregat atau sebagai secara menyeluruh, atau ekonomi mikro ini adalah bagian daripada ilmu ekonomi secara bagian ekonomi daripada produsen atau konsumen, ya. Jadi konsumen di sini adalah bagaimana kita meningkatkan kuantitas, kualitas, dan harga suatu barang dan jasa di pasar, ya. Oke, adik-adik, itulah mungkin kesimpulan daripada mata kuliah ekonomi kesehatan. Mungkin ada pertanyaan, ya? Ya, Bu. Ya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mengajukan pertanyaan tentang mengapa ilmu ekonomi penting dipelajari dalam kehidupan sehari-hari dan apa manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Baik, Dita ya yang bertanya. Ya. Iya, Bu. Pertanyaannya Dita ini bagus sekali ya, karena dia bertanya mengapa ilmu ekonomi itu penting dipelajari dalam kehidupan kita sehari-hari dan apa manfaatnya. Ya, sebagaimana kita ketahui deh ya, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari itu kita pasti tidak terlepas daripada ekonomi, ya, di mana ilmu ekonomi ini berfokus pada bagaimana kita sebagai manusia berupaya untuk memenuhi kebutuhan pokok kita secara optimal. Nah, dengan mempelajari ilmu ekonomi ini, kita bisa menjadikan landasan kita dalam pengambilan suatu keputusan, ya. Bagaimana kita mengatur perekonomian kita, bagaimana kita menentukan skala prioritas kebutuhan, ya. Sebagai contoh misalnya, adik ini kuliah, ya. Tentunya pasti membutuhkan suatu barang, ya. Nah, kita tentunya tahu, ya. Kira-kira prioritas mana yang kita ingin butuhkan? Misalnya, Anda mau membeli buku, ya, atau misalnya Anda mau membeli suatu pakaian. Kira-kira mana yang lebih prioritas, buku atau pakaian? Ya, jadi misalnya begini, ya, kita ini kan seorang mahasiswa, ya, tentunya kita harus mempunyai referensi atau buku-buku yang akan kita pelajari, ya. Ya, jadi tentunya kita harus menentukan skala prioritas di sini. Yang mana lebih penting? Kita mau membeli pakaian dulu, misalnya pakaian untuk dipakai jalan atau kemana-kemana. Ya, kalau saya sih tentunya saya sebagai seorang mahasiswa pasti ingin membeli buku dulu, ya. Sebagaimana kita ketahui mungkin karena kita sebagai seorang mahasiswa kita butuh namanya buku atau sebagai referensi di dalam perkuliahan kita. Ya, jadi ini kita mempelajari ilmu ekonomi ini adalah kita mau menentukan skala prioritas ini yang mana, ya. Jadi ilmu ekonomi ini bermanfaat untuk bagaimana kita memanage di dalam keuangan, bagaimana kita mau membedakan mana kebutuhan yang lebih penting atau yang mana yang lebih prioritas, ya. Saya kira itu deh. Masih ada pertanyaan selanjutnya? Saya, Bu. Ya. Manakah yang lebih diprioritaskan, Bu? Kesehatan atau ekonomi? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Prof. Vikana. Ya, pertanyaannya lebih bagus lagi ya, yaitu manakah yang lebih diprioritaskan, kesehatan atau ekonomi? Ya, jadi kesehatan dan ekonomi ini sebenarnya saling berhubungan dan saling berkaitan. Ya, jika kemudian pembangunan ekonomi ini berhasil, artinya pendapatan negara dan masyarakat itu akan meningkat, sehingga daya beli untuk upaya peningkatan kesehatan itu seperti pemenuhan gizi misalnya, pemenuhan
kemampuan daya beli barang dan jasa kesehatan, ya, yang semakin meningkat. Ya, dampaknya di sini adalah status kesehatan masyarakat, ya, bisa menjadi lebih baik. Nah, jika status kesehatan masyarakat ini meningkat, harapannya tingkat produktivitas masyarakat itu menjadi akan lebih tinggi. Jadi bisa tercermin dari bagaimana turunnya absen di sekolah misalnya, ya, atau di tempat kerja. Jika misalnya seseorang ini bekerja secara sehat dan efektif, ya, tentunya kalau kita sehat kita bisa bekerja dengan baik. Tapi kalau kita sakit kita juga tidak bisa bekerja. Jadi tentunya ini saling berkaitan antara kesehatan atau ekonomi. Jadi dengan kata lain, sebagai nilai tambah bahwa kesehatan dan ekonomi itu adalah prioritas utama di dalam pembangunan ekonomi atau di dalam derajat kesehatan masyarakat. Saya kira itu jawaban saya. Ya. Baik, masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan atau apa yang saya berikan kepada adik-adik bisa bermanfaat baik untuk adik-adik sendiri maupun untuk saya sendiri. Ya, sekian. Oh iya, mohon maaf ya. Mungkin di akhir pertemuan ini ada tugas individu kalian, ya. Jadi di sini saya akan memberikan tugas yaitu mereview jurnal, ya, mereview jurnal terkait ekonomi kesehatan, ya. Jadi tugasnya ini tidak boleh sama, ya, namanya saja tugas individu, ya. Tugasnya ini adalah Anda mencari sebuah jurnal, ya, lebih bagus lagi kalau jurnal Scopus, ya, yang berkaitan dengan ekonomi kesehatan. Kemudian Anda buatkan reviewnya, Dek, ya. Tugasnya ini dibuat dalam bentuk makalah, ya. Kemudian pekan depan kita akan diskusikan, ya. Jadi Anda membuat makalah, kemudian Anda membuat PPT. Saya kira kemarin kita sudah membagikan kelompoknya masing-masing, ya. Jadi di dalam tugas ini Anda membuat di dalam PPT, ya, yaitu berusaha berisikan identitas jurnalnya di mana, bagaimana ringkasan isi jurnalnya, bagaimana pendapat pribadi tentang jurnal, kemudian kesimpulannya seperti apa, ya. Jadi review jurnal ini adalah saya menginginkan mahasiswa itu bisa belajar mandiri, ya. Belajar mandiri di sini adalah bagaimana mahasiswa bisa menganalisa daripada jurnal ini, ya, terkait daripada ekonomi kesehatan. Ya. Masih ada pertanyaan mungkin tentang tugasnya? Ada yang tidak dimengerti? Adik-adik? Sudah dimengerti tentang tugas individunya? Jadi insya Allah pekan depan kita akan diskusi tentang tugas jurnal yang saya berikan. Ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, ya. Dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi proses perkuliahan yang saya lakukan pada mata kuliah ekonomi kesehatan. Semoga dapat menginspirasi teman-teman dosen yang lain untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.